Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Iya, kita bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi ini kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Anji bersyukur dan senang sekali boleh berjumpa lagi bersama anak-anak sekolah minggu di pagi ini. Iya, nah anak-anak tentunya semuanya sudah siap untuk beribadah ya. Iya, walaupun kita masih beribadah lewat online, tapi tetap ada sukacita ya. Karena Tuhan selalu ada dengan kita semua. Tuhan Yesus terus menjaga kita, melindungi kita. Nah, anak-anak sudah siap untuk beribadah. Kita akan beribadah pada minggu pagi ini dan kita akan berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Engku Jeffrey. Silakan Engku Jeffrey. Selamat pagi adik-adik. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Jadi Engku minta kepada adik-adik supaya untuk lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menjaga kami, sehingga kami boleh ikut beribadah bersama dalam PLK Anak Sekolah Minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami, memberdiam dalam hati kami masing-masing, agar supaya firman yang diberikan oleh Enci-Enci, yang dikotbahkan oleh Enci-Enci dapat kami terima dengan baik dan menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lindungilah kami ya Tuhan Yesus, pimpinlah kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, ampunlah segala salah dosa kami. Amin. Terima kasih Engku Jeffrey yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan pada pagi ini. Nah anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan. Semuanya Enci minta berdiri ya. Berdiri semua, kita akan menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, dengan semangat ya anak-anak, kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ucap salam seperti biasa ya. Enci dulu baru anak-anak. Iya, masih tetap berdiri ya. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Nah, anak-anak sekarang kita akan dengarkan pujian dari anak sekolah minggu. Silakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam
Sebelum kita akan lanjutkan, kita akan menyanyi lagi. Nanti akan dipandu oleh Unci Nita. Kita akan dengarkan pembacaan ayat hafalan yang akan disampaikan oleh teman kita, Dev. Yuk, kepada anak kekasih Dev, silakan. Salam teman-teman, selamat hari Minggu semuanya. Markus 7 ayat 37b. Dia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan dia mendengar. Yang bisu dijadikan berkata-kata. Halo. Ya, selamat beribadah ya. Wah, tadi adik-adik sudah mendengarkan teman kita, adik kekasih kita, saudara kita yang sudah membawakan ayat hafalan. Ayo kita sama-sama ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke? 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih adik. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati adik yang sudah membawakan ayat hafalan dan adik-adik semua. Ayo, silakan tanya-tanya atau lihat-lihat, dengar cerita firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu dan kasih tahu mama papa bahwa adik-adik semua ingin mau buat rekaman video untuk ayat hafalan. Ayat hafalan itu setiap minggu ada ayat hafalan ya. Nanti adik-adik perhatikan saat ibadah, saat selesai enci-enci atau engku membawakan cerita. Oke? Saat ini kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Namun sebelum itu kita akan menyanyi sama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyi pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik semua sama-sama kita menyanyikan. Enci boleh minta tolong atau mengundang adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu ini dapat tertanam di hati kami masing-masing. Bapa, in doa kami dalam anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum Enci bercerita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu, tapi diganti liriknya. Diganti jadi hati-hati gunakan lidahmu. Oke? 3, 2, 1. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu.
Nah, adik-adik semua tahu tidak? Ini gambar apa ya? Ayo, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini gambar lidah. Nah, lidah ini apa sih fungsinya? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Angkat tinggi-tinggi tangannya. Ya, lidah berfungsi sebagai pengecap rasa. Rasa apa? Rasa manis, pahit, dan asin. Dan juga membantu berbicara. Kalau tidak ada lidah, kita tidak dapat berbicara. Coba adik-adik buat. Kalau misalnya lidah ini tidak bergerak, diam begitu, bisa tidak berbicara? Tidak bisa ya. Dan juga membantu menelan makanan. Nah, siapa nih yang suka makan banyak? Makan es krim, makan coklat, makan mie, makan banyak ya pokoknya. Kalau tidak ada lidah, tidak bisa menelan makanan karena tidak ada bantuan dari lidah. Nah, adik-adik semua masih ingat tidak sih apa firman Tuhan hari Minggu lalu? Ayo, apa? Ya, tentang seorang tuli dan gagap. Coba bayangkan. Walaupun terasa kecil dan kurang mendapat perhatian, ternyata lidah sangat banyak gunanya. Dan juga biasa sih orang-orang bilang, lidahmu tak bertulang, tapi tajam seperti pedang. Wah, bahaya ya kalau tajam seperti pedang. Dalam hal berbicara, kalau lidah kita kurang sempurna nih ya, bisa jadi kita gagap, kita tidak bisa berbicara. Kalau lidah kita misalnya pendek, nah itu ya, bahkan mungkin tidak dapat berbicara sama sekali. Maka kita harus bersyukur karena kita telah diberikan lidah oleh Tuhan. Nah, dengan lidah juga kita bisa memuji dan mengatakan hal yang baik, bukan mengatakan hal-hal yang jahat. Contohnya, ada teman nih yang mungkin badannya lebih besar dari kita, terus kita gara-gara kita ejek-ejek dia, "Hi, kau gendut, hi, kau ini." Dan hati teman kita sedih karena diejek-ejek begitu. Bisa jadi karena mungkin badannya juga kecil daripada kita, atau mungkin ada kekurangan di dirinya, kita ejek-ejek terus, kita bilang-bilang terus. Dan bahkan juga kalau misalnya ada teman-temannya kita bertengkar, wah, kita bukan melerai mereka, tapi kita malah bilang, ayo pukul lagi, saya dukung ini. Wah, dengan lidah ternyata kita bisa berbuat jahat. Misalnya juga kita menambah-nambahkan, misalnya ada yang bilang sama kita, saya punya rahasia sama kau, ini, tapi ya dibocorkan dan terus dibilang lagi, ditambah-tambahkan ceritanya. Wah, itu tidak boleh ya adik-adik. Ayo kita pakai lidah kita ini untuk memuji Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang sudah diceritakan oleh firman Tuhan, kita ceritakan lagi sama teman-teman kita. Kita nih yang sedih, terus kita tanya baik-baik, kamu kenapa sedih? Ayo semangat. Bukan malah bilang, dia menangis, dia cengeng. Wah, itu tidak boleh adik-adik. Itu tambah bikin sakit hati mereka tanpa kita sadari ya. Ya, itu tidak boleh ya. Alangkah baiknya kita menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, menceritakan firman Tuhan, mensupport atau bilang sama teman-teman kita, ayo semangat, jangan sedih. Kita semua sebagai manusia punya kekurangan masing-masing dan juga kita berharga di mata Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua,
hati-hatilah gunakan lidah kita ya. Cerita firman Tuhan tentang lidahku memuji Tuhan. Jadi kita bicarakan tentang hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang malah menjatuhkan teman, hal-hal yang negatif itu tidak boleh ya adik-adik. Terdapat dalam Yakobus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yakobus 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda-roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, untuk ayat hafalannya terdapat di dalam masih sama Yakobus 3 ayatnya yang ke-9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat 9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Shalom. Masih ada sukacitanya? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Ya. Masih ada sukacitanya adik-adik ya? Luar biasa. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Enci Kristi. Ya, silakan adik-adik renungkan dan hayati cerita firman Tuhan itu. Dan berlakukan dalam kehidupan setiap hari. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Silakan adik-adik mempersiapkan pundinya adik-adik masing-masing ya, yang nantinya akan dikumpulkan kepada enci-enci atau boleh dibawa ke gereja atau kepada majelis jemaat di kolom adik-adik masing-masing. Kita akan menyanyi bersama-sama. Aku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati
Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama dalam doa syafaat. Kiranya adik-adik di rumah, di mana saja yang saat ini mengikuti ibadah, boleh manis sikap berdoa ya. Oke, saat ini doa akan dibawakan oleh Enci Lisa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama anak Alvaro. Nah, silakan Enci Lisa. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa bersama, kita memohon kepada Tuhan. Ayo adik-adik, mana sikap berdoanya? Inci mau lihat. Kalau semua sudah sikap berdoa, sudah duduk yang manis, yang rapi, mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami dapat tidur dengan nyenyak di malam hari dan dapat bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bahkan kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk sesuatu yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini juga Tuhan, kami dapat beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami dapat belajar melalui firman Tuhan serta mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Tuhan memberkati Enci Kristi yang telah melayani kami melalui cerita firman Tuhan. Tuhan berkati seluruh kehidupannya, Tuhan berkati seluruh aktivitas dan tugas serta tanggung jawabnya. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menyertai dan memberikan kesehatan kepada Enci Kristi. Bagi Enci dan Engku yang bertugas juga di hari ini, kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan memberkati dalam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan aktivitas, agar guru-guru sekolah minggu juga, Enci dan Engku dapat terus melayani Engkau melalui persekutuan PLK Anak Sekolah Minggu. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai, menjaga dan melindungi mereka. Kiranya mereka tetap bahagia selalu bersama dengan keluarga, saudara-saudari, sanak saudara mereka. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa, bersuka cita, bersyukur bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu berjalan ini. Luar biasa anugerah dan karya yang Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Kiranya juga Tuhan terus memberikan kesehatan, Tuhan terus menyertai, memberkati juga orang tua yang senantiasa mendampingi. Buat anak-anak sekolah minggu juga yang mungkin dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, Tuhan kiranya juga memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan pendampingan orang tua. Kiranya melalui semuanya itu dapat menjadi sarana atau media dari Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk seluruh orang tua yang senantiasa mendampingi, mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk datang beribadah, untuk dalam kesehariannya, aktivitasnya. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua dimanapun orang tua berada. Semua orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati, berikan terus hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab bahkan kewajiban mereka sebagai orang tua. Bapa, dalam situasi pandemi ini kami begitu banyak mendengar saudara-saudari kami yang sakit, yang isolasi mandiri. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami, menguatkan serta memampukan terus kami agar kami dapat melewati masa-masa ini. Bahkan adik-adik mungkin yang sudah jenuh dengan ibadah atau sekolah online, Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak, berikan hikmat-Mu agar mereka dapat terus mau memberi diri untuk belajar walaupun melalui online, mau beribadah walaupun melalui online, sehingga tiba saatnya nanti sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, kami dapat bertemu, beribadah secara tatap muka.
Anak-anak sekolah minggu juga dapat belajar di sekolah tatap muka dengan guru-guru. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tadi juga kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan karya Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan itu sehingga dapat dipakai, digunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, pelayanan jemaat-Mu, terlebih khusus anak sekolah minggu di Jemaat GPD Ebenezer Palu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hanya ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Saat ini kita tiba dalam akhir ibadah kita. Dan Enci berharap dalam minggu depan adik-adik semua tetap sehat dan bersama dalam ibadah anak sekolah minggu GPID Ebenezer dan tetap bersuka cita ya. Oke, saat ini kita akan menyanyi bersama pujian Yesus sayang semua. Adik-adik silakan bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama-sama.